Kalian tahu gak sih kalau harimau Sumatera adalah subspesies harimau terakhir yang dimiliki Indonesia setelah harimau Bali dan Jawa punah? Saat ini diperkirakan kurang dari 300 ekor saja yang tersisa di alam liar. Mengapa kondisi ini begitu kritis? Mari kita bahas 5 poin penting berikut ini. Saya, Vanessa Maulida, akan menjelaskan poin pertama, yaitu kegunaan harimau Sumatera bagi ekosistem. Terdapat 3 poin juga. Yang pertama, predator puncak. Harimau Sumatera adalah predator puncak dalam rantai makanan. Peran utamanya adalah mengontrol populasi satwa mangsa seperti babi hutan, rusa, dan kijang. Yang kedua, penjaga keseimbangan alam. Jika harimau hilang, populasi mangsa akan meledak tak terkendali. Akibatnya, mereka akan merusak vegetasi tanaman dan mengganggu regenerasi hutan. Yang ketiga, indikator kesehatan hutan. Harimau adalah spesies kunci. Hutan yang masih memiliki harimau menandakan bahwa ekosistem tersebut masih sehat, kaya akan keanekaragaman hayati, dan berfungsi baik dalam menjaga keseimbangan alam. Poin yang kedua, mengapa sih populasi harimau Sumatera semakin menurun? Yang pertama, karena deforestasi dan alih fungsi lahan. Hutan hujan hancur dan terfragmentasi atau terpecah-pecah akibat pembukaan lahan, perkebunan seperti kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Wilayah jelajah mereka pun semakin sempit. Poin yang kedua, karena konflik dengan manusia. Karena rumahnya rusak dan kekurangan mangsa alami, harimau keluar ke perkebunan atau desa untuk memangsa ternak warga. Hal ini pun memicu kemarahan penduduk yang sering berakhir dengan pembunuhan harimau sebagai pembalasannya. Poin yang ketiga, karena jerat liar di hutan. Penduduk desa sering memasang jerat tali atau kawat untuk menangkap babi hutan atau rusa. Sialnya, harimau pun sering ikut terjerat, mengalami luka parah, cacat, hingga mati akibat infeksi. Poin yang keempat, karena pemburuan harimau Sumatera semakin ekstrim. Mereka diburu secara sengaja untuk diambil bagian tubuhnya demi keuntungan ekonomi pasar gelap. Ketika pemburuan liar terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh harimau itu sendiri, tetapi juga bagi kita. Populasi semakin menyusut drastis. Jika dibiarkan, nasibnya akan sama seperti harimau Jawa dan Bali, hilang selamanya dari muka bumi. Rantai makanan terputus, vegetasi hutan rusak karena mangsa overpopulasi, dan Indonesia kehilangan status negara megabiodiversitas. Berkurangnya satwa liar di habitat asli menurunkan daya tarik wisata alam Sumatera di mata bumi. Pada wilayah hutan yang kecil, jika jumlah harimau betina berkurang akibat diburu, harimau jantan cenderung akan membunuh anaknya sendiri agar bisa mengawini betina tersebut lebih cepat. Ini membuat populasi di area kecil semakin hancur. Lalu, apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan BKSDA? Yang pertama, payung hukum dan konservasi. Menetapkan harimau Sumatera sebagai satwa dilindungi undang-undang serta menerapkan kawasan taman nasional sebagai benteng pertahanan mereka. Yang kedua, monitoring intensif. BKSDA Bengkulu Lampung bersama mitra aktif memantau populasi. Contohnya, di Kawasan Seblat pada tahun 2025 berhasil merekam aktivitas 42 individu harimau menggunakan kamera trap. Yang ketiga, penegakan hukum dan patroli. Melakukan patroli rutin anti perburuan untuk membersihkan jerat dan menggagalkan perdagangan ilegal. Dan yang terakhir, FGD dan verifikasi data. Menggelar diskusi kelompok terkumpul FGD guna memvalidasi data sebaran harimau sebagai pijakan strategi perlindungan yang efektif.
Poin 5 penanganannya sebenarnya menurut teori visual tampilkan infografis tentang 5 pilar strategi integrasi TFCA Sumatera atau Yayasan Jati. Skrip suara menurut teori konservasi dan rencana aksi yang ideal penyelamatan harus dilakukan secara integrasi melalui 5 langkah mendasar. 1. Pelindungan dan pemulihan habitat. Melindungi area inti hutan, membangun koridor penghubung antar habitat yang terfragmentasi dan merehabilitasi lahan rusak. 2. Penataan ruang berwawasan lingkungan. Mengevaluasi rencana tata ruang wilayah RT RW agar pembangunan daerah tidak menabrak atau merusak habitat satwa liar. Teori pemantauan ilmiah memperkuat patroli anti perburuan oleh polisi hutan bersama masyarakat sekaligus memantau populasi menggunakan metode ilmiah. Memperkuat patroli anti perburuan oleh polisi hutan bersama masyarakat sekaligus memantau populasi menggunakan metode ilmiah kamera trap. 4. Manajemen konflik terpadu. Meningkatkan kapasitas SDM desa dalam menangani konflik, memulihkan pakan harimau di dalam hutan atau melakukan translokasi pemindahan harimau ke zona aman jika terjadi konflik akut. 5. Penegakan hukum tegas dan edukasi. Membentuk tim penanggulangan pemburuan, memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan satwa liar untuk efek jerah, serta mengedukasi warga agar tidak memburu satwa mangsa harimau.